Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut ke materi refleksi atau pencerminan. Bu Nuris yakin anak-anak pasti pernah bercermin semuanya, bahkan setiap hari. Jadi, ketika kalian bercermin, misalkan di sini ada cermin, misalkan kalian berdiri sejauh 1 meter dari cerminnya, misal. Nah, maka bayangan kalian, jarak bayangan kalian dengan cermin pasti juga 1 meter tuh, ya. Gak mungkin kalau kalian berdirinya 1 meter nanti bayangannya jadi di depan cermin deket gitu kan, gak mungkin ya, horor nanti. Jadi antara objek gitu, antara objek ke cermin dengan cermin ke bayangan itu pasti jaraknya sama ya. Sekali lagi, antara objek ke cermin dan cermin ke bayangan itu jaraknya sama. Ya, itu konsep pencerminan seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita akan mencerminkan sebuah titik. Misalkan di sini Bu Nuris punya titik A, koordinatnya 3,2. Nah, titik A ini akan kita cerminkan terhadap yang pertama terhadap sumbu X. Oke, ini sumbu X ya yang saya garis merah. Oke, kalau ini cermin berarti objeknya kan tadi di sini ya. Objeknya di sini, ini cerminnya, berarti jaraknya di sini ke sini. Jaraknya 2 kotak. Berarti antara cermin ke bayangan jaraknya juga 2 kotak. Berarti bayangannya ada di sini, gitu ya. Karena dari sini ke sini jaraknya 2, dari sini ke sini jaraknya juga 2. Berarti bayangannya ada di sini. Maka ini adalah A aksen. Yang mana koordinatnya berapa? Koordinatnya 3,-2 gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai X-nya ternyata tetap. Yang berubah nilai apanya? Nilai Y-nya. Jadi yang awalnya 2 dia menjadi -2. Nah, seandainya titiknya kita ambil secara umum, misalkan titik A adalah X, Y, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi A aksen yang koordinatnya ini tadi. Kalau seandainya ini misalkan XY ya, ternyata yang bawah X-nya tetap. Jadi awalnya 3 tetap 3. Berarti kalau X tetap X gitu. Nah, yang Y ternyata dia berubah. Awalnya 2 jadi -2. Berarti kalau Y menjadi -Y. Jadi di sini koordinat A aksen adalah X, -Y gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nah, selain sumbu X, ada banyak cermin yang lain. Yang kedua yaitu cermin sumbu Y. Bentar. Oke, jadi yang kedua sumbu Y. Kita pakai titik yang tadi, tetap A-nya 3,2. Nah, sekarang yang menjadi sumbunya, yang menjadi cerminnya, adalah sumbu Y. Ini ya. Sumbu Y di sebelah sini, maka jarak dari titik A ke sumbu Y berarti jaraknya ini, jaraknya 3. Maka jarak cermin ke bayangan juga harus 3. Maka bayangannya ada di titik sini. Maka ini adalah A aksen. Koordinatnya berapa? Koordinatnya -3,2 gitu ya. Di sini -3, di sini 2. Jadi -3,2. Oke, kalau kita perhatikan, kalau ini X, Y, ternyata di sini yang berubah apanya? Yang berubah ternyata X-nya, Y-nya tetap. X-nya yang awalnya 3, dia berubah menjadi -3. Berarti kalau dia awalnya X, Y, berubah menjadi -X, Y. Gitu ya. Jadi ketika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi -X, Y.
Oke, lanjut ke cermin berikutnya. Cermin berikutnya adalah garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita tetap pakai titik A 3,2 gini ya. Maka jarak dari A ke cermin berarti jaraknya sekian. Nah, ini dari A ke cermin. Berarti dari cermin ke bayangan jaraknya juga harus sama, sekian. Maka titik bayangannya adalah A aksen ada di sebelah sini. Koordinatnya berapa? Koordinatnya ini ya. Sini 2, sini 3, berarti 2,3 gitu. Kalau kita perhatikan, kalau ini awalnya X, Y, berarti di sini jadi terbalik. Yang awalnya 3,2 jadi 2,3. Berarti kalau X, Y, kalau awalnya X, Y, maka A aksennya adalah Y, X gitu ya. Jadi dibalik. Awalnya 3,2 ini menjadi 2,3. Berarti kalau awalnya X, Y, dia jadi Y, X. Oke. Kemudian cermin yang berikutnya. Yang berikutnya ada garis Y sama dengan min X. Jadi kalau ini Y sama dengan X, yang ini Y sama dengan min X. Garisnya sebaliknya. Kalau tadi miringnya ke kanan, sekarang miringnya ke kiri. Bentar. Nah, seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Misalkan tetap kita pakai A 3,2, maka jaraknya titik A dengan garis ini, nah berarti jaraknya sekian ya. Maka dari A ke cermin sekian, segini, maka dari cermin ke bayangan juga harus sama, sekian. Jadi ini sama ini panjangnya harus sama. Berarti bayangan titik A ada di sini, yaitu A aksen. A aksen berapa, koma berapa? Ternyata min 2, min 3. Berarti yang awalnya 3,2 dia berubah jadi min 2, min 3. Maka kalau awalnya dia X, Y, berubahnya gimana? Susunannya dibalik ya. Awalnya 3 di depan jadi di belakang, 2 di belakang jadi di depan, dan tandanya jadi negatif. Maka yang awalnya X, Y berubah jadi min Y, min X gitu. Jadi dibalik dan dinegatifkan ya. Kemudian cermin yang berikutnya ini O itu maksudnya titik pusat O 0,0. Jadi sekarang yang menjadi cerminnya adalah pusat di sini. Kalau titik yang kita pakai ini misalkan A 3,2. Nah, sekarang 3,2 akan kita cerminkan terhadap O. Berarti dari sini ke sini, jarak objek ke cermin. Maka jarak cermin ke objek bayangan, bukan objek bayangan. Berarti ke sini. Berarti A aksennya ada di sini. Berapa koordinatnya? Min 3, min 2. Ternyata kalau awalnya 3,2, bayangannya min 3, min 2. 3-nya tetap di depan, tapi tandanya negatif, pun sama dengan Y-nya. 2-nya tetap di belakang gitu ya, tapi jadi negatif. Maka di sini bayangannya adalah, kalau titiknya X, Y, maka bayangannya min X, min Y. Jadi tinggal dinegatifkan. Oke. Kemudian cermin yang berikutnya adalah garis
X sama dengan H. Jadi garis X sama dengan H hanya itu bilangan. Misalkan Bu Nuris pakai hanya 2, berarti X sama dengan 2 gitu ya. Berarti ada di sini. Nah ini X sama dengan 2. Jadi garis X sama dengan ini ya, garis X sama dengan kayak gini nih. Artinya apa? Dia memotong sumbu X di berapa? Di 2 gitu. Sumbu X kan yang ini. Sumbu X yang ini, 2-nya ada di sini. Nah, berarti garis X sama dengan 2 itu adalah garis yang memotong ini. Berarti gini tegak lurus. Red, gitu. Jadi garis X sama dengan itu justru sejajar dengan sumbu Y. Jadi mirip-mirip sumbu Y gini berdirinya. Ya. Oke. Sekarang misalkan tetap kita pakai titik 3,2 di sini. A-nya 3,2. Sekarang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti kan jarak dari objek ke cermin sekian. Maka dari cermin ke objek, ke bayangan juga sekian. Berarti bayangannya ada di sini ya. Berarti ini A aksen. Koordinatnya berapa? Koordinatnya ternyata sini 1, sini 2. 1,2. Nah, ternyata Y-nya yang belakang tetap kan. Jadi sini 2, sini tetap 2. Kenapa? Karena memang garisnya tadi menyerupai apa? Menyerupai sumbu Y kan ya. Kita lihat tadi sumbu Y di sini. Nah, sumbu Y-nya tetap Y. Yang berubah apa? Yang berubah X-nya gitu. X-nya jadi negatif, ya kan? Jadi di sini A aksennya tadi awalnya kalau A-nya X, Y, nanti di sini A aksennya mirip dengan ini. Jadi min X, Y gitu ya. Min X, Y, tapi X-nya ini perlu ditambah dengan 2H. Jadi bukan cuma min X, tapi 2H min X, Y. Gitu ya, kita coba pakai contoh yang ini. Jadi di sini tadi hanya penulis pakai 2. Jadi kita lihat di sini 2H min X. 2H min X berarti 2 dikali hanya 2. Kemudian min X. X-nya kan ini ya. 3. Jadi 2H min 3. Ini 2 kali 2, 4. 4 min 3 sama dengan 1. Berarti benar ini hasilnya 1. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang cermin yang terakhir adalah garis Y sama dengan H. Garis Y sama dengan H. Kalau tadi garis X sama dengan, sekarang Y sama dengan. Berarti kebalikannya, garisnya memotong sumbu Y di H gitu. Misalkan ini Bu Nuris pakai garis Y sama dengan 2, berarti hanya sama dengan 2 ya. Nah, ini mirip dengan sumbu apa? Kalau miringnya garisnya seperti ini kan mirip dengan sumbu X. Gini kan ya. Nih, mirip garisnya. Tadi kalau misalkan terhadap sumbu X, yang berubah apanya? Yang berubah Y-nya jadi min. Jadi di sini A aksennya, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Jadi min Y. Tapi di sini perlu ditambah dengan 2H. Jadi yang awalnya X, Y, dia akan berubah menjadi X, 2H min Y. Sekarang kita pakai titik lain, jangan 3,2 ya. Misalkan kita pakai titik ini. A 4,3. Berarti bayangannya ada di mana? Kan ini jarak dari objek ke cerminnya sekian, maka jarak dari cermin ke bayangan juga harus sekian. 1 kotak. Berarti di sini bayangannya. Berarti bayangannya A aksen, koordinatnya berapa? Sini 4, sini 1 ya. Berarti 4,1 gitu. Nah, kita perhatikan 4-nya tetap. Berarti benar ya, X-nya tetap. Maka kalau awalnya X,
di sini tetap X. Ya, awalnya di sini X, ini tetap X. Kemudian yang belakang. Yang belakang di sini harusnya 2H min Y. Kita coba 2H min Y. H-nya berapa? Hanya ini 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi Y-nya titik sebelum ini. Itu X ya. Y yang belakang sini berarti 3. Oke. Berarti 2 kali 2 4 min 3 sama dengan 1. Benar, di sini hasilnya 1. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut. Oke, jadi seperti ini ya. Masing-masing pencerminan perubahannya. Ini terhadap sumbu X, X, Y menjadi ini. Kalau terhadap sumbu Y, X, Y berubah jadi ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dinyatakan dalam bentuk matriks. Jadi transformasi, entah itu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, itu biasanya dinyatakan dalam bentuk matriks. Oke, yang pertama terhadap sumbu X. Di sini kalau kita perhatikan, XY berubah menjadi X, min Y. Jadi, matriks transformasinya itu di sini mirip dengan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Tapi di sini Y-nya berubah jadi min. Berarti nanti yang kolom 2 ini kita minkan. Jadi 1, 0, 0, min 1. Jadi matriks identitas ini yang depan itu kan akan dikali sama X, maka ini mewakili X gitu ya. Yang ini mewakili Y. Oke. Jadi depan X, belakang Y. Oke. Kemudian yang kedua, terhadap sumbu Y, X, Y menjadi min X, Y. Berarti yang diminkan yang mana? Yang X, berarti yang kolom 1 sini. Maka matriksnya min 1, 0, 0, min 1. Gitu. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X, di sini dibalik. Nah, maka matriks identitasnya dibalik. Berarti di sini jadinya 0, 1, 1, 0. Gitu. Kemudian terhadap garis Y sama dengan min X ini juga dibalik ya. Jadi YX berarti di sini 0, 1, 1, 0 mirip yang Y sama dengan X tapi dinegatifkan. Berarti 0, min 1, min 1, 0. Mepet. Oke. Kemudian terhadap titik pusat 0,0 di sini XY tetap XY posisinya nggak berubah, berarti matriks identitasnya tetap 1, 0, 0, 1. Tapi karena di sini negatif, berarti mengikuti di sini min 1, 0, 0, min 1. Kemudian yang ini, yang garis X sama dengan H, matriksnya mirip dengan yang sumbu Y. Karena tadi garisnya mirip sumbu Y kan? Yang sumbu Y apa matriksnya? Matriksnya ini. Min 1, 0, 0, 1. Cuman di belakang kita perlu tambahkan dengan 2H gitu ya. Yang ditambahkan yang mana? Yang atas, karena X-nya nanti yang ditambah di sini, kan? Y-nya tetap Y. Nah, yang bawah sebaliknya. Yang bawah, yang garis Y sama dengan H ini mirip dengan sumbu Y, sumbu X, Berarti 1, 0, 0, min 1. Tinggal ditambah 2H. Yang bawah, yang Y. Di sini kan Y-nya yang ditambah 2H. X-nya tetap X, jadi tambah 0. Oke, contoh soal. Tentukan hasil refleksi titik A 3,4 terhadap sumbu Y. Sumbu Y, nah ini bisa pakai bebas sebenarnya. Kalau mau pakai ini langsung boleh, yang sebelah sini ya. Atau pakai matriks juga boleh. Bu Nuris kasih contoh dua-duanya, yang matriks dulu. Sumbu Y berarti ini ya matriksnya. Ini matriksnya. Oke. Kita tulis
X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen itu titik bayangan, berarti sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan XY, ya. Dimana XY nya di sini udah ada, yaitu 3, min 4. Langsung tulis ganti di sini. Berarti di sini 3, di sini min 4. Kita kalikan perkalian matriks baris kok jelek. Garis baris kali kolom gitu ya. Berarti min 1 dikali 3. Min 1 kali 3 itu min 3 ya. Kemudian 0 dikali min 4. 0 tetap. Terus yang bawah baris 2 kolom ini berarti 0 kali 3 itu 0. Kemudian 1 dikali min 4 ya min 4 kan. Berarti hasilnya adalah min 3 tambah 0 min 3, 0 dikurangi 4 min 4. Maka X aksen Y aksen itu sama dengan min 3 min 4. Maka titik A aksen adalah min 3, min 4 gitu. Berarti titik A ini kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah A aksen min 3, min 4 gitu ya. Jadi bayangannya di min 3, min 4. Nah, sekarang kalau mau langsung pakai pemetaannya, pakai yang ini, ya langsung tinggal ditulis cara yang kedua ya. Jadi kalau A, X, Y dipetakan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi A aksen min X, Y gini kan. Nah, di sini diketahui A-nya. A-nya udah ada. A-nya 3, min 4 ya kan. Berarti dia akan menjadi A aksen min X. X-nya tadi berapa? X-nya di sini 3. Ya berarti min 3, Y-nya berapa? Y-nya min 4. Ya berarti min 4. Ini selesai. Oke, mudah-mudahan dipahami dua-duanya. Tetap meskipun sebenarnya ini yang lebih cepat gitu ya, tapi tetap anak-anak harus paham juga cara yang matriks. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.